perkenalkan, saya dengan bidan Siti Juelia. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya kan mau nikah, 1 minggu lagi mau nikah. Nah, saya itu belum mau punya anak karena masih ada kontrak kerja 1 tahun. Jadi saya ingin KB dulu. Mau nunda KBI, mau nunda punya anak berapa lama? 1 tahun aja. 1 tahun. Usia itu berapa? 20 tahun. 20 tahun. Terus ibu haidnya teratur? Enggak juga teratur sih, Bu, kadang maju mundur gitu. Lamanya berapa? 1 minggu. 1 minggu. Banyaknya biasa. Iya, biasa. Suka sakit nggak kamu haid? Sering sih, kadang-kadang gitu. Terus haid terakhirnya kapan? Hari ini baru haid yang kedua, Bu. Haid kedua. Terus ada keputusan nggak? Enggak ada. Ibu pengen KB. KB-nya udah tahu belum sebelumnya? KB apa rencananya dari rumah gitu? Belum tahu karena saya belum banyak tahu, belum ngerti. Ngerti ya. Terus sama bibinya dikasih suruh KB apa gitu? Baik, di sini saya jelasin ya. Macam-macam alat kontrasepsi. Sini alat kontrasepsi itu banyak macamnya, tapi dibagi menjadi 2 ya. Alat kontrasepsi itu ada 2, yaitu alat kontrasepsi yang hormonal dan yang non hormonal. Hormonal itu yang isinya hormon, jadi dimasukin ke dalam tubuh ibu. Nah, yang hormonal itu tersedia dari ada 3 macam, yaitu pil KB. Pil KB itu caranya diminum setiap hari. Yang kedua yaitu suntik KB. Suntik KB ada 2 macam, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu disuntiknya 1 bulan sekali. Kalau yang 3 bulan, suntiknya 3 bulan sekali. Ada juga susuk. Susuk itu dipasang di bawah kulit, di tangan, lengan bagian atas. Itu disukain dulu ya. Lumayan ada sakit. Nah, untuk pil KB saya rasa ini yang paling cocok untuk ibu. Kenapa? Karena ibu menundanya hanya akan 1 tahun. Terus pil KB ini caranya juga mudah, hanya dengan diminum aja setiap hari. Dan kembali kesuburannya itu relatif cepat. Jadi kalau ibu cuma menundanya 1 tahun itu lebih efektif buat ibu. Untuk suntik KB ini bagus juga, cuma kembali kesuburannya agak lama, agak lambat, bisa 6-10 bulan dia baru kembali lagi kesuburannya. Kalau susuk ini digunakan untuk menunda kehamilan jangka panjang, paling cepat itu 3 tahun. Jadi kalau ibu menunda bagusnya sih di PKB. Nah, kita lanjut lagi yang lainnya ya. Kontrasepsi yang tadinya itu kontrasepsi yang non hormonal, yang bukan hormon. Nah, yaitu macamnya ada yang kontrasepsi sederhana, yaitu kondom. Ini buat suami ibu ya nanti. Satu lagi itu kalender. Kalender itu caranya ibu harus siklus haidnya harus teratur dulu. Nah, karena ibu siklusnya tadi nggak teratur ya, mundur maju. Iya, jadi kayaknya kurang efektif juga ya buat ibu. Jadi kalau ini khusus yang siklus haidnya teratur. Dan untuk sistem kalender ini ibu hanya boleh berhubungan saat tidak subur. Kalau pada saat subur tidak boleh berhubungan gitu. Jadi kenapa harus siklusnya harus yang teratur, jadi tepat kita bisa melihat kapan waktu subur dan tidak subur. Nah, selanjutnya itu alat kontrasepsi dalam rahim. Itu alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Ini bagus sekali yang ini, tapi untuk AKDL ini dipakai untuk menunda kehamilan minimal 5 tahun untuk jangka panjang ya. Nah, yang terakhir yaitu kontak, yaitu kontrasepsi mantap. Ini untuk menghentikan kehamilan. Jadi ini dioperasi untuk perempuan namanya tubektomi. Saluran telurnya atau rahimnya itu nanti salurannya diikat biar tidak terjadi pertemuan antara sperma dari suami ibu sama satur dari ibu. Nah, ada lagi yang untuk laki-laki itu vasektomi, operasinya namanya vasektomi. Itu saluran sperma laki-lakinya yang diikat atau digunting ya. Itu untuk yang kontrasepsi non hormonal.
Itu jelas Ya. ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, adapun prinsip-prinsip dari KB, tujuannya untuk apa Ibu KB? Yang pertama dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu untuk menunda kehamilan. Nah, Ibu rencananya menunda kehamilan ya. Nah, yang kedua itu untuk mengatur jarak kehamilan. Yang ketiga untuk mengakhiri kehamilan. Itu udah nggak punya anak lagi. Nah, di sini ada 3 nih. Yang tadi yang menunda, mengatur, dan mengakhiri. Nah, untuk menunda kehamilan di sini ya, cocoknya itu yaitu yang pertama pil, yang kedua IUD atau AKDR, yang ketiga itu KB sederhana, yang tadi sudah saya jelaskan semua ya. Kemudian suntik dan implan. Nah, jadi kalau pil ini sangat efektif buat ibu ya. Nah, untuk IUD ini untuk jangka panjang minimal 5 tahun. Yang sederhana saya kira ibu kurang efektif seperti yang tadi saya jelaskan. Yang suntikan kembali kesuburannya agak lambat. Yang implan ini untuk minimal 3 tahun menunda kesuburannya, menunda kehamilannya. Nah, kalau menurut saya sih ibu lebih cocok di sini. Tapi keputusan semua diatur sama ibu, silahkan ibunya pilih yang mana. Pil ya. Kalau ibu pilih pil nanti akan lanjut gimana cara minumnya dan lain-lainnya. Udah ngerti belum? Belum Bu, karena kan saya belum tahu juga apa gimana itu ada sampingnya dari pil. Ya, itu jangan lanjut nih. Nah, kita jelasin selanjutnya yaitu apa sih pil KB itu? Pil KB itu adalah alat atau obat untuk mencegah kehamilan, obat untuk mencegah kehamilan dengan cara diminum setiap hari. Ini diperuntukkan untuk ibu-ibu yang mau menunda kehamilan. Ini yang sangat efektif bila diminum secara teratur ya, harus minum teratur. Kalau minumnya teratur itu sekitar 99% keberhasilannya. Nah, pil KB ini ada 2 macam. Ada yang pil KB biasa untuk ibu-ibu yang tidak menyusui, ini pil KB kombinasi disebutnya. Isinya hormon progesteron dan estrogen. Nah, ada lagi pil KB untuk ibu menyusui atau kadang disebut juga dengan mini pil. Isinya hanya progesteron aja, jadi khusus untuk ibu menyusui. Jelas sampai itu? Nah, sekarang kapan sih mulai minum pil? Nah, minum pil ini dimulai sudah terjadinya keguguran. Kalau untuk ibu-ibu yang habis keguguran pengen menunda dulu, bisa langsung dibolehkan untuk minum pil dulu. Terus setelah menstruasi atau setelah melahirkan, setelah itu kan juga 40 hari bisa langsung di KB untuk yang ibu menyusui, khusus untuk ibu menyusui pilnya. Kalau yang tidak menyusui boleh pil yang kombinasi. Selanjutnya bagaimana cara minum pil? Pil diminum setiap hari pada waktu yang sama. Kalau ibu minum jam 6, misalnya habis maghrib, jam 6 terus sampai seterusnya. Kalau jam 7 ya jam 7, pokoknya dalam waktu yang sama sebaiknya. Tapi kalau lupa secepatnya, saat tidak ingat diminum. Nah, terus kalau ternyata ibu lupa ingatnya pagi, cepat-cepat pagi itu diminum. Gitu. Kalau ingatnya pas malamnya berarti udah 2 tuh harus diminum dua-duanya, ya. Jadi diminum secara terus-menerus ya. Kemudian selanjutnya apa sih keuntungan dari minum pil KB? Nah, minum pil KB ini selain untuk KB untuk mencegah kehamilan, juga bisa mencegah terjadinya kanker hidung telur, kanker rahim, juga kanker payudara. Terus selain itu juga mencegah terjadinya kekurangan darah atau anemia saat menstruasi, saat haid suka banyak darah gitu. Kalau ini jadi keluarnya tidak terlalu banyak, biasanya secara normal tapi tidak berlebihan. Dan selanjutnya juga pil ini akan mengurangi nyeri pada saat haid. Ibu suka kadang-kadang nyeri ya kalau lagi haid. Nah, ini juga biasanya dengan minum pil akan mengurangi rasa nyeri pada saat haid. Kadang ada juga yang bilang nggak lagi terasa. Nah,
Selanjutnya jadi tidak mengurangi ketidakteraturan menstruasi. Biasanya kalau minum pil ini haji lebih teratur, lebih bagus. Selanjutnya kembalinya kesuburan itu cepat. Jadi kenapa saya bilang ini sangat cocok untuk ibu? Karena dalam 1 tahun itu kan cepat juga ya Bu ya. Jadi kalau ibu udah selesai kontraknya, ini bisa langsung dilepas, bisa langsung program hamil. Selanjutnya ada lagi yang ditanya tadi, ada yang tanya jelas Bu? Jelas. Selanjutnya apa efek sampingnya? Nah tadi ibu tanya ya, efek sampingnya itu ada perdarahan atau keluar darah sedikit-sedikit, itu yang terjadi efek samping ya. Perdarahan bervaginam atau spotting, itu perdarahan sedikit-sedikit. Tekanan darahnya meningkat, bisa terjadi tekanan darah meningkat. Terus ada peningkatan berat badan, adanya plasma itu hitam-hitam di muka biasanya, kalau kata orang kita kokoloten. Nah selanjutnya ada rasa mual, biasanya mual, muntah kalau yang parahnya. Terus rambut rontok. Kadang juga bisa terjadi gairah seks, hubungan seksual itu menurun. Efek sampingnya kemudian ada juga efek samping pusing dan sakit kepala. Itu efek sampingnya, tapi tidak semua. Tapi kalau emang ibu setelah minum pil KB ada terasa gangguan ini, misalnya sakit kepala yang sangat hebat atau mual-mual yang sangat hebat, boleh dihentikan, diganti dengan kontrasepsi yang lain ya. Nah selanjutnya pil KB ini tidak boleh diminum atau digunakan oleh ibu-ibu yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu seperti TBC, kencing manis, hipertensi, penyakit jantung, dan semua penyakit-penyakit yang kronis, yang berbahaya gitu ya, kayak varises, perdarahan yang tidak tahu sebabnya melalui vagina, terus ada yang sesak napas, seperti penyakit pokoknya. Jadi pil ini intinya untuk ibu-ibu yang sehat. Jadi ibu-ibu yang sakit atau penyakit-penyakit dalam itu sebaiknya tidak untuk menggunakan pil atau hal lain. Sampai situ jelas? Apa ada yang ditanyakan? Jelas Bu? Yang jelas ya. Jadi ibu udah yakin mau pakai pil KB? Iya, pil KB aja ya. Nah di sini saya akan menulis info konten yang harus ibu tanda tangani ya Bu ya. Ibu Eka ya. Ibu tanda tangani. Itu saya kasih kartu buat kunjungan ulang ya. Suami itu siapa namanya? Akbar. Nanti nah ini kabelnya ada yang 21, ada yang 28. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya kalau yang 28 ini nanti ada pil putih yang bisa diminum pada saat haid. Itu kalau yang 21 ini biasanya ya libur 1 minggu pada saat haid itu, nanti 21 hari ibu berhenti, nanti libur 1 minggu tidak minum KB selama 1 minggu, nanti dilanjut lagi setelah 1 minggu minum lagi. Kalau ini nanti kalau udah sampai 2 yang putih ini biasanya haid, nanti dilanjut lagi terus ya, diikuti dari setiap harinya di sini ya. Ibu sekarang haid hari kedua ya Bu ya? Iya. Sekarang hari Rabu nanti ibu diminum dari sini, terus ikutin tengah ya, diminum dalam waktu yang sama, lihat harinya di sini ada harinya ya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanya? Ya.
sekarang tanggal 25, nanti ibu kembali lagi setelah habis pil, atau dua lagi pilnya mau habis, cepet-cepet kesini lagi ya, beli lagi pilnya. Sudah selesai. Terima kasih, semoga cocok salibnya. Iya, enggak. Sudah selesai.